bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan tak akan memaksakan anaknya jadi cawapres meskipun nanti dirinya jika menjabat sebagai RI 1. Anies ingin anaknya jalani proses pertumbuhan yang alami. Menurut dia, dengan proses pertumbuhan yang alami akan beri pengalaman hidup. Kata Anies, pengalaman jatuh bangun dalam hidup akan jadi bagian dalam perjalanan sang anak untuk bekal ke depan kelak. Hal ini disampaikan Anies di acara hari ulang tahun ke-12 Nasdem, Jakarta Pusat pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Jatuh bangun, itu bagian dari perjalanan hidup dan itu juga yang kemudian nanti membekali anak kita untuk mengambil rute apapun nanti, lanjut Anies. Anies menyatakan untuk mencapai kesuksesan itu bukan dilihat dari pencapaiannya tapi dari prosesnya. Sukses itu adalah bangkit dari kejatuhan, itu sukses, ujar ex-gubernur DKI Jakarta itu. Jadi, izinkan mereka untuk jalani hidupnya kegiatannya sesuai dengan anak-anak sebayanya. Dan, biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minat dan aspirasinya, lanjut Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan kalau sang anak yakni Prananda Surya Paloh belum pantas jika dimajukan jadi cawapres. Bagi Paloh, sang putranya itu harus lebih dulu berproses sampai mapan. Surya Paloh mengatakan, Prananda harus lebih jauh merasakan jatuh bangun dalam berproses. Bahkan, Ketua Umum Nasdem ini menuturkan, Prananda belum pantas maju sebagai cawapres. Walaupun saya punya kesempatan dan fasilitas untuk mencalonkan dia, tegas Surya Paloh. Awalnya, pembawa acara membacakan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Partai Nasdem Jawa Timur. Izin bertanya Pak Surya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wapres? Pertanyaan itu disambut riuh para hadirin perayaan hari ulang tahun. Paloh pada kesempatan tersebut juga mengatakan, tak akan mengambil langkah untuk mencalonkan putranya sebagai pendamping Anies Baswedan. Prananda harus tetap berproses untuk bisa menjadi politikus yang matang. Pernyataan Anies Baswedan ini menyindir keras dan tertuju kepada Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui, walaupun Gibran Rakabuming Raka baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, tetapi Gibran berhasil melaju sebagai cawapres. Walaupun usianya baru 36 tahun, kurang 4 tahun dari persyaratan yang ada, tetapi persyaratan itu dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, yang kebetulan waktu undang-undang itu dirubah. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman yang notabene pamannya Gibran dan adik iparnya Presiden Jokowi. Dengan perubahan undang-undang tersebut, Gibran yang baru 36 tahun melaju sebagai capres dan cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Perubahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi disebut-sebut sebagai karpet merah untuk Gibran. Gibran yang baru berpengalaman 2 tahun sebagai wali kota Solo, seakan-akan dikarbit sebagai calon wakil presiden. Mungkin benar kata Anies Baswedan dan Surya Paloh, biarkanlah anak itu berproses sesuai minatnya. Setelah mempunyai pengalaman dan usia yang memadai sesuai syarat yang ada, baru maju jadi capres atau cawapres.